Pelatih Malaysia Peter Slamovski tampaknya sudah putus asa, putus harapan dengan Harimau Malaya di Piala AFF 2026, saudara-saudara. Dia mengatakan Malaysia tidak mengincar gelar juara, Malaysia tidak akan bertarung untuk trofi, melainkan hanya akan memberi kesempatan kepada pemain lokal dan pemain muda untuk berkembang di Piala AFF 2026, saudara-saudara. Alasannya ya jelaslah, pemain ilegalnya dihukum FIFA sih. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah kita membahas grup A, sekarang saatnya giliran kita membahas persaingan grup B Piala AFF 2026. Di situ ada Thailand, ada Malaysia, ada Filipina, ada Myanmar, dan ada Laos, saudara-saudara. Sama seperti di grup A, saudara-saudara, di grup B ini juga cukup menantang. Nah, kita nggak akan mengatakan neraka atau tidak, atau bukan, tetapi ini grup yang cukup menantang karena Thailand adalah runner up, kemudian Malaysia yang penuh masalah itu akan menghadapi lawan yang tidak mudah Thailand, lawan yang tidak mudah juga Filipina, yang kita tahu perkembangan sepak bolanya juga luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini tiga tim ini akan bersaing cukup ketat, dan Malaysia ini ada banyak sekali handicap, ada banyak sekali masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan itu tampaknya telah membuat Peter Slamovski pesimistis, saudara-saudara, pesimistis dengan masa depan Harimau Malaya di Piala AFF. Tentu saja, pertama ini bukan kalender FIFA, sehingga walaupun kompetisi digelar di libur, piala turnamen digelar di libur kompetisi di Liga Super Malaysia maupun liga-liga yang lain di ASEAN, tetap saja ini dia pesimistis akan sulit mendapatkan pemain utama. Kedua, faktornya adalah hukuman yang menimpa pemain-pemain naturalisasi ilegal Malaysia. 7 pemain dihukum karena pemalsuan dokumen. Nah, itu benar-benar membuat dia sudah mulai pesimistis. Padahal dulu ini Slamovski ini optimis sekali, saudara-saudara, optimis sekali dengan perkembangan sepak bola Malaysia ketika Facundo Garces dan Rodrigo Holgado dan kawan-kawan itu datang. Sekarang dia pesimistis, dia tidak lagi mengincar gelar juara, dia tidak ingin timnya mengincar gelar juara. Dia pesimis lah, saudara-saudara, putus asa. Selain itu juga kan sekarang ini Malaysia sedang menunggu hasil sidang, hasil keputusan di CAS, Court Arbitrase Sport. Nah, di Lausanne di Swiss, walaupun kemungkinan besar itu 99,99% akan kalah, tetapi ya nggak ada salahnya juga lah berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun nanti malu. itu dan nanti kan AFC sudah memberikan sinyal kalau pada akhirnya Malaysia kalah di CAS, ada kemungkinan Malaysia akan di-ban. Malaysia, sepak bola Malaysia akan dilarang berkompetisi. Entah berapa lama itu yang ditunggu, apakah cuma 6 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, atau berapa, atau 2 tahun. Nah, itu yang ditunggu. Jadi itu membuat gabungan, kulminasi, itu membuat Peter Slamovski tidak lagi memiliki kepercayaan diri, tidak lagi memiliki optimisme tinggi untuk saat Malaysia nanti menghadapi Piala AFF 2026 melawan Thailand, melawan Filipina, melawan Myanmar, dan melawan Laos, saudara-saudara. AFF 2026 itu, saudara-saudara, itu Malaysia akan memulai pertandingan pertama tanggal 25 Juli, saudara-saudara, di Yangon. Kemungkinan besar menghadapi Myanmar, saudara-saudara, tanggal 25 Juli. Kemudian 28 Juli mereka akan bertemu dengan Laos. Setelah itu, saudara-saudara, tanggal 1 Agustus menghadapi Thailand di Bangkok, dan 8 Agustus akan menghadapi Filipina. Jadi kuncinya Malaysia ini ada di 2 pertandingan terakhir. Kalau dalam 2 pertandingan terakhir itu mereka menang, ya mereka akan bisa lolos ke semifinal, karena secara teori di pertandingan pertama dan pertandingan kedua saya rasa tidak akan menghadapi kesulitan, walaupun Malaysia tidak akan
akan bisa menggunakan tenaga pemain-pemain naturalisasi yang dihukum FIFA itu maupun beberapa pemain nasional Malaysia, pemain lokal Malaysia yang cukup bagus, khususnya yang berasal dari Johor Darul Taksim, karena kemungkinan besar mereka tidak akan TMJ itu Johor Darul Taksim tidak akan mengizinkan pemain-pemain itu tampil kalau bukan dalam kalender FIFA. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, khususnya Johor Darul Taksim, saudara-saudara, ini reseh lah memang klub ini. Sok berkuasa gitu di Malaysia. Jadi mereka yang mengatur semuanya itu, saudara. Jadi makanya tidak mengherankan kalau Peter Slamovski cukup pesimistis, tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Malaysia, karena kalau tanpa pemain-pemain dari Johor Darul Taksim yang lokal Malaysia maupun yang naturalisasi yang legal dari klub lokal Malaysia itu juga berat. Otomatis mereka akan nyari pemain dari U23 mereka yang secara kualitas tidak sebagus senior mereka. Nah, walaupun U23 mereka kemarin itu di SEA Games mendapatkan medali perunggu kalau nggak salah ya, saudara-saudara ya, bronze medal atau apalah itu saudara-saudara. Nah, makanya tidak mengherankan kalau Peter Slamovski hanya ingin memberikan kesempatan hanya ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda Malaysia berkembang, hanya ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal Malaysia yang selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk bermain di level internasional. Melihat komposisi grup B seperti ini, saudara-saudara, mau tidak mau Thailand tetap akan menjadi unggulan utama. Thailand akan kita prioritaskan untuk nggak mudah sih. Ya, pokoknya Thailand punya peluang cukup besar lolos ke babak semifinal, saudara-saudara. Kita tahu Thailand adalah finalis musim sebelumnya, edisi sebelumnya, dan pemain-pemain mereka juga selalu berkembang. Mereka punya liga yang cukup bagus dan tidak banyak juga pemain ilegal. Jadi kemungkinan besar Thailand secara tradisi memang mereka sangat kuat. Mereka adalah king of the ASEAN football, saudara-saudara, dengan pemilik gelar piala AFF terbanyak, pemilik gelar SEA Games terbanyak. Kemudian apalagi ya, banyaklah saudara-saudara prestasinya, dan pelatih mereka yang dari Amerika ya, dari Hodgson itu siapa? Hodgson. Nah, itu juga cukup bagus sebenarnya penampilannya selama kualifikasi Piala Asia kemarin, saudara-saudara. Dan ya jangan lupa Thailand juga punya potensi untuk lolos untuk tampil di Piala Asia 2027, saudara-saudara. Bersama dengan kemungkinan ya Vietnam, karena Vietnam kemungkinan mendapatkan keuntungan dari pencoretan Malaysia akibat skandal pemain naturalisasi ilegal tersebut, saudara-saudara. Jadi di grup ini mau tidak mau Thailand harus kita kedepankan. Thailand harus kita prioritaskan untuk menjadi juara grup, lolos. Kemudian runner up-nya itu antara Malaysia atau Filipina. Kita lihat nanti Filipina dia bisa mendatangkan pemain-pemain keturunan dia apa enggak. Itu loh, pemain diaspora dia bisa didatangkan, bisa bergabung dengan skuad untuk Piala AFF atau tidak. Kalau itu mereka bisa mendatangkan itu, ya Filipina akan menjadi kekuatan yang kemungkinan besar akan lolos sebagai bersama dengan Thailand akan lolos sebagai runner up di grup B, saudara-saudara. Kalau Malaysia kan ya seperti yang kita bahas tadi, sulit, saudara-saudara, karena masalah mereka itu adalah terlalu banyak masalah mengumpulkan pemain di turnamen yang bukan kalender FIFA itu sulit sekali, karena ada ego sektoral, ada egosentrisnya, ada klub, ada penguasa yang merasa lebih hebat, lebih besar daripada negara. Ada klub yang merasa lebih besar daripada tim nasional. Nah, itu menjadi kendala di situ. Saya rasa kalau pemain klub-klub selain Johor Darul Taksim itu, mereka kemungkinan besar akan memberi izin pemain nasional Malaysia bertanding di Piala AFF. Tetapi kalau pemain dari Johor Darul Taksim itu kemungkinan besarnya akan sulit, saudara-saudara. Dan ya, kita nggak tahu juga nanti hukumannya akan seperti apa yang akan dijatuhkan oleh AFC kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia.
nantinya AFC hanya menghukum Malaysia kekalahan 0-3 melawan Vietnam dan melawan Nepal, ya beruntunglah Malaysia karena mereka otomatis tidak akan ikut Piala Asia, tetapi masih diizinkan untuk ikut ke turnamen-turnamen lain. Nah, itu beruntung saudara. Kalau hukumannya cuma seperti yang diberikan FIFA. FIFA kan selain menghukum denda, kemudian menghukum pemain, skorsing juga kan menghukum pengurangan poin, dinyatakan kalah dalam beberapa 3 pertandingan FIFA Matchday 3, pertandingan uji coba internasional dalam kalender FIFA yang mereka jalani beberapa waktu lalu melawan Cape Verde, melawan Palestina, dan melawan Singapura. Kemungkinan hukuman AFC seperti itu. Kalau mengacu pada FIFA, mereka kemungkinan akan menjatuhkan hukuman itu saja. Nah, dan berarti kalau hukumannya hanya itu, ya Malaysia masih akan bisa ikut Piala AFF 2026. Tetapi kalau hukumannya lebih dari itu, misalnya Malaysia di-ban, diskorsing, dilarang berpartisipasi dalam sepak bola internasional selama waktu tertentu. Apakah 6 bulan ataukah 3 bulan? Kalau 3 bulan ya mungkin masih bisa lah. Kan itu bulan Maret mungkin jatuhnya kan. Atau 1 tahun. Nah, itu berat. Kalau hukumannya 1 tahun dilarang tampil di ajang internasional baik tim nasional maupun klub, ya otomatis Piala AFF 2026 ini tidak akan diikuti Malaysia, dan di grup B ini hanya akan ada 4 peserta, saudara-saudaraku. Itu jadi ini Malaysia ini serba sulit lah. Serba bingung, serba nanggung dia kalaupun dia ingin melancarkan memasang target yang tinggi-tinggi, kemudian dia akan terhalang oleh hukuman dari FIFA, dari AFC. Maka dari itu jangan sekali-sekali berbuat curang. Itulah konsekuensi kalau Anda berbuat curang, sudah menggunakan pemain ilegal, sudah menggunakan memalsukan dokumen, tidak mau mengaku, tidak mau bertanggung jawab pula, masih mencari-cari celah untuk bebas dari kesalahan. itulah akibatnya. Karena ya ini prediksinya ya, mau lari ke CAS juga percuma lah. Itu karena dokumennya tidak punya. Malaysia itu berat. Dan bahkan Sekjen Malaysia sendiri, Yusof Hamadi Yusof itu Mahadi atau siapa itu juga sudah mengatakan, sudah pesimistis saudara-saudara. Dalam sebuah wawancara dengan media di Malaysia, New Straits Times itu dia mengatakan bahwa wah berat ini kayaknya Malaysia akan menang di CAS. Berat. Karena ya Malaysia tidak punya bukti. Karena bukti yang dimiliki FIFA, bukti yang dimiliki FIFA ya saudara-saudara ya, itu jauh lebih mutlak, jauh lebih telak daripada bukti yang dimiliki Malaysia yang hanya sekedar surat perpindahan kewarganegaraan. Situasi seperti itu saudara-saudara, maka ya wajar-wajar saja kalau Peter Slamovski kemudian memilih untuk mencari pemain-pemain baru, memilih untuk menggunakan pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda Malaysia untuk nanti tampil di Piala AFF. Karena ya memang harusnya seperti itu saudara-saudara. Ketika kita sebenarnya dari kemarin itu harusnya begitu, kita nerima aja, Malaysia terima aja hukuman FIFA, kemudian minta maaf, kemudian berharap hukumannya tidak berat. Setelah itu baru ya sudah dicoret dari AFC Piala Asia 2027, kemudian berbenah, introspeksi diri, memperbaiki diri, mempersiapkan semuanya lagi dari nol, mencari pemain-pemain dari pemain-pemain tempatan, istilahnya begitu, pemain-pemain lokal, nggak perlu mencari pemain warisan, nggak perlu mencari pemain diaspora, pemain keturunan, kalau memang tidak ada, nggak usah, tetapi fokus dalam pembinaan ke dalam negeri aja, dibina, kemudian tampilkan di liga, nanti kalau dia bagus dipanggil ke tim nasional. Kalaupun ada pemain asing yang bagus dan yang usianya masih muda-muda, ya bolehlah dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia, kemudian diajak untuk membela Harimau Malaya. Itu seharusnya solusinya dari kemarin. Tetapi ya walaupun terlambat, saya rasa apa yang akan dilakukan Peter Slamovski nanti di Piala AFF dengan memanggil pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal, pemain-pemain tempatan, itu cukup bagus ya. Karena kadang begini ya, kadang situasi itu memaksa orang untuk kreatif. Nah,
Dan kadang situasi yang mendesak itu justru bisa membuat seseorang itu sukses, survive, bukan hanya survive, bisa menjadi lebih sukses, lebih dewasa. Itu terkadang seperti itu ya. Mana tahu nanti ya ketika Piala AFF justru ternyata Malaysia mengejutkan dengan pilihan pemain-pemain lokal, dan walaupun pelatihnya juga sudah pesimis, kita nggak tahu. Sepak bola bukan matematika, impossible is nothing, segala sesuatu masih mungkin terjadi di sepak bola. Dan ya itu memang harus dilakukan Peter Slamovski, karena ya sumber daya dia terbatas lah, saudara-saudara. Sumber daya dia terbatas. Liga Super Malaysia itu kayak Liga Indonesia. Pemain asingnya berjibun. Wah, banyak sekali. Banyak sekali, sehingga ya klub kesulitan, tim nasional kesulitan untuk memilih pemain terbaiknya. Kemudian mereka berharap dari pemain abroad, ternyata pemain abroadnya itu bermasalah semua. Jadi ya memang nggak ada pilihan lain. Mau meniru Indonesia nggak bisa, mau meniru Vietnam juga nanggung sekali, saudara-saudara. Ya kalau mau sebenarnya kayak model Vietnam itu juga bisa, pembinaan pemain, mereka membina pemain, mendirikan akademi sepak bola yang berkualitas, kemudian pemain mudanya dibina, kemudian sukses dan sekarang menjadi andalan di tim nasional senior, tim nasional U23. Ya itu yang harus dilakukan sebenarnya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Penang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin. Semuanya, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara tentang Malaysia, grup B, saudara-saudara, Piala AFF 2026. Setelah dua hari terakhir kita bicara soal grup A, sekarang kita bicara soal grup B. Dan peluang di grup B ini, saudara-saudara, seperti yang saudara-saudara sudah kita ketahui, Thailand punya peluang besar, kemudian Filipina kemungkinan besar juga akan bisa lolos, sementara Malaysia pelatihnya sendiri terlihat pesimistis, terlihat sudah kehilangan harapan, terlihat sudah putus asa dengan masa depan sepak bola Malaysia, karena ya kita tahu sendiri, pertama Piala AFF bukan dalam kalender FIFA, kedua Malaysia sedang dihukum pemain naturalisasi palsunya sedang dihukum FIFA, dan ada kemungkinan juga sepak bola Malaysia akan di-ban oleh AFC, tidak bisa berkompetisi di internasional. Jadi itu membuat Peter Slamovski, pelatih Malaysia asal Australia, mantan asistennya Angelos Postecoglou waktu di Jepang. Di Jepang, saudara-saudara, waktu melatih di Jepang itu pesimistis, dan dia memastikan Malaysia, Harimau Malaya tidak akan mengincar trofi. Malaysia hanya akan fokus kepada pembinaan, akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda, kepada pemain-pemain lokal untuk mendapatkan jam terbang. Ya itu sama sebenarnya dengan John Herdman. Itu saudara-saudara. Jadi ya mau dikata gimana lagi, Piala AFF ini kemungkinan di grup B ini akan menjadi milik Thailand, kemungkinan juga Filipina itu akan tergantung. Filipina tergantung dari seberapa banyak pemain diaspora mereka bisa kumpulkan. Kalau mereka bisa mengumpulkan maksimal ya bisa bahaya Filipina, dan dua tiket ke semifinal kemungkinan akan menjadi milik Thailand, dan satu sisanya akan menjadi perebutan antara Malaysia dan Filipina, dengan menurut saya, prediksi saya, peluang Filipina akan sedikit lebih besar daripada peluang Malaysia, karena Malaysia ada banyak masalah di situ yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mereka tampil di turnamen internasional. Jadi kalau di kondisi internalnya, ruang gantinya itu harus diselesaikan dulu sebelum Anda bicara untuk menghadapi lawan lainnya. Itu tampaknya yang ada dalam pikiran Peter Slamovski, sehingga dia terlihat sekali putus harapan, terlihat sekali putus asa, terlihat sekali pesimistis dengan masa depan Harimau Malaya di Piala AFF 2026. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan.
Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!